Seorang laki-laki yang tengah bermasalah dengan sang istri bahkan tengah dalam perceraian. Dirinya tak kuat ingin wiki-wiki, lebih memilih terapis namun ternyata berujung permasalahan hukum. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Mojokerto, tepatnya di perbatasan antara Surabaya dengan Jombang. Ada sebuah bangunan kecil di pinggir jalan yang jadi saksi bisu kejadian mencekam ini bahkan jadi pemberitaan. Di bangunan itu adalah tempat Ambarwati atau biasa dipanggil Santi berusia 35 tahun mencari sesuap nasi. Dirinya bekerja menjadi terapis pintu pijat, bahkan Santi pun saat itu sering dikunjungi banyak tamu. Dikenal tempat itu ramai karena Santi sendiri dikenal sebagai wanita yang baik dan bahkan disukai banyak orang. Para tamu yang datang ke tempat Santi pun macam-macam requestnya. Ada yang pijat biasa namun ada juga yang ingin memakai plusnya. Meski dengan pekerjaan begitu, Santi dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, dan tak pernah bermasalah. Bahkan dirinya pun tak punya musuh, dikenal sebagai orang yang dermawan, sering berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di jalanan. Di tanggal 4 Februari 2021, seorang wanita bernama Tati yang juga teman dekat dari Santi bahkan korban saat kejadian itu. Saat itu Tati pun mengantarkan makan siang kepada Santi. Keduanya pun akhirnya ngobrol seperti biasa. Tati teman Santi memang kerap datang ke tempat pijat menemani Santi. Santi yang memang sudah bekerja 3 bulan merasa hari itu dirinya tak enak hati, meminta ditemani oleh Tati dan saat itu bahkan Tati pun tak diperbolehkan pulang. Saat keduanya ngobrol-ngobrol dan akan berencana mencari makan, tak lama panti pijat tersebut kedatangan seorang tamu. Seorang laki-laki bernama Muhammad Wiryanto, biasa dipanggil Wanto. Pekerjaannya dikenal sebagai penjual narko. Dirinya pun punya istri yang sedang hamil. Namun nampaknya hubungan dengan sang istri tak baik-baik saja, bahkan mereka pun berencana akan bercerai. Di antara Wanto dengan sang istri bahkan sudah pisah rumah selama 2 bulan ini. Ternyata bukan kali pertama Wanto mendatangi Santi dan main di panti pijat tersebut. Sudah 2-3 kali Wanto pun ke tempat tersebut. Saat Wanto masuk, Santi pun langsung menyebut Wanto dengan penuh senyuman. Tak lama Wanto dengan Santi pun masuk ke ruangan panti pijat, sementara Tati menunggu di ruang tunggu. Saat mereka masuk, Tati yang lapar pun memilih makan dulu di luar ke warung nasi yang tak jauh dari tempat panti pijat tersebut. Usai makan, Tati pun kembali ke ruang tunggu. Namun dirinya merasa sepertinya ada yang berbeda karena Santi dengan Wanto pun nampak tak keluar seakan lama di ruangan panti pijat tersebut. Ketika Tati sedang santai memainkan handphonenya, dirinya pun kaget mendengar teriakan dari kamar panti pijat yang tak lama. Wanto pun keluar tanpa busana dan kabur membawa senjata tajam. Saat mencoba kabur, Tati pun menghalangi, namun Tati pun mendapat tikaman dari senjata tajam tersebut hingga akhirnya terjatuh. Wanto pergi meninggalkan tempat tersebut dengan motornya, bahkan dengan tanpa memakai sehelai benang pun. Tati saat itu langsung ke ruangan panti pijat, kaget melihat Santi sudah tak bernyawa dengan berlumuran darah. Tati pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendengar berita ini, pihak kepolisian pun datang ke TKP, menyelidiki kasus ini dan bahkan tak lama membawa jasad Santi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, serta membawa Tati pun ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan dan langsung interogasi Tati tentang kejadian yang ada. Di rumah sakit juga pihak kepolisian pun akhirnya mengabari keluarga Santi dan juga keluarga Tati tentang kejadian yang ada. Tak lama dari kedua keluarga korban pun berdatangan ke rumah sakit. Tati yang selamat memberikan keterangan ciri-ciri dari pelaku dan kronologis kejadian. Polisi pun langsung mengecek CCTV di sekitar jalanan tersebut dan menemukan ciri-ciri motor pelaku. Bahkan wajah sketsa yang disebutkan oleh Tati pun disebarluaskan oleh pihak kepolisian. Hingga beberapa hari kemudian seorang lelaki datang ke kantor polisi, mengungkapkan ada seseorang yang menggadai motor kepada dirinya. Bahkan KTP-nya pun lelaki tersebut punya. Polisi langsung melakukan pengejaran dari KTP pria tersebut yang motornya digadaikan. Ternyata lelaki tersebut kabur ke Jakarta dan tak lama kabur ke Jombang. Berkat kerja keras pihak polisian, akhirnya pelaku pun diamankan. Namun ternyata pelaku pun melakukan perlawanan hingga akhirnya pelaku didor oleh pihak kepolisian. Pelaku bernama Wanto ini pun akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya dengan motif karena memang berniat menghabisi korban. Punya hasrat ingin wiki-wiki, namun dirinya tak bisa meminta kepada sang istri karena tengah proses cerai. Tak bisa menahan lagi hasratnya untuk wiki-wiki namun tak punya uang. Salah satunya cara mendatangi panti pijat tersebut. Bahkan dirinya memang berencana memakai Santi, usai itu menghabisi. Direncanakan dengan matang tanpa dirinya sadar kalau ternyata di sana ada Tati. Bahkan Wanto pun kaget usai melakukan dengan Santi. Saat Wanto menikam Santi, Santi pun berteriak. Wanto diamankan terkait permasalahan ini. Dirinya pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 20 tahun penjara.
Keluarga dari Santi sendiri tak menyangka pekerjaan Santi membuat dirinya harus berpulang. Bahkan dari kejadian ini disebutkan tempat yang dipakai oleh Santi biasanya menjadi tempat yang ditakuti banyak orang. Kini kesedihan dirasakan oleh Tati kehilangan sahabat untuk selamanya. Tati pun mengaku setiap harinya mendoakan Santi agar Santi pun mendapat ketenangan di alam lain. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.